杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tepat ketika Yangke terkejut, sebuah suara lembut dan merdu terdengar dari balik tirai merah muda. Suara itu seolah menembus jiwa seseorang, membangkitkan riak tak terlihat, membuat pikiran Yangke gelisah untuk waktu yang lama. Dia segera menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Tidak sepenuhnya, tidak pantas bagi Anda untuk memanggil saya seperti itu. Lanjut wanita di balik tirai itu. Nadanya tenang. Mungkinkah Anda adalah penguasa kerajaan pengembara ilahi ini, senior? Yangke merutkan kening. Benar. Dia langsung mengakui. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah mengetahui wajah asli saya. Bahkan Zodian pun belum pernah melihatnya. Yangke terkejut dengan kata-katanya, tetapi segera firasat buruk muncul di dalam dirinya. Meskipun kata-katanya tidak mengungkapkan informasi atau intelijen penting apapun, kata-kata itu memberi Yangke perasaan yang sangat buruk. Seolah-olah dia telah mengungkapkan rahasia besar kepadanya, dan Yangke pasti akan membayar harganya. Yangke tak kuasa menahan tawa canggungnya, lalu berkata, "Saya merasa terhormat, Junior. Saya ingin tahu mengapa Anda memperlakukan saya begitu baik, senior." Saat berbicara, pikirannya berkecamuk, tetapi ia tidak dapat mengingat detail penting apapun. Karena saya harus... Sosok lesu di sofa akhirnya pelan bangkit, duduk tegak dan dengan lembut memberi isyarat kepada Yangke melalui tirai. "Kemarilah." Yangke merutkan kening, matanya dipenuhi cahaya dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. "Saya tidak bisa menolak, kan?" "Cobalah." Yangke tak kuasa menahan senyumnya dan hanya bisa berjalan perlahan ke depan. Saat berjalan ke depan, ia dengan jelas merasakan fluktuasi yang tidak stabil sesaat dalam jiwa wanita itu. Seolah-olah ia sedang mengantisipasi sesuatu, mendambakan sesuatu. Antisipasi dan kerinduan itu hampir membuat orang sekuat dia pun tidak mampu menstabilkan jiwanya. Yangke tidak cukup naif untuk berpikir bahwa wanita itu menyukainya. Jika memang demikian, ia tidak akan melakukan hal sejauh itu. Dengan kekuatan yang sebelumnya ia tunjukkan, ia bisa dengan mudah membuat tunduk dengan cara apapun. Karena ia tidak mengincar Yangke, pasti ada sesuatu yang mengincar dirinya. Memikirkan hal ini, Yangke terkejut. Sesampainya di balik tirai, Yangke menarik nafas dalam-dalam dan mengangkatnya. Melihat ke dalam, wajah wanita itu langsung terlihat. Yangke terdiam sesaat, kecantikannya memang menakjubkan, memikat, hampir tanpa celah, tampak seperti dari dunia lain. Tapi saat Yangke melihatnya, ia merasakan sensasi aneh, seolah-olah ia mengenalinya, seolah-olah ia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dengan hati-hati mengingat wajah semua ahli alam kaisar yang pernah ia temui, Yangke tidak menemukan yang cocok. Jauh di lubuk hatinya, ia bingung. Kemudian saat mata mereka bertemu, cahaya mengerikan muncul dari mata indah wanita itu. Hampir nyata menyelimuti Yangke. Yangke membeku di tempat, merasa seolah-olah ia akan jatuh ke jurang yang tak berujung. Ia ketakutan dan berteriak, "Senior!" Wanita itu mengabaikannya, wajahnya memerah karena kegembiraan. "Anda yang terakhir, seperti yang diharapkan, benda itu pasti ada pada Anda. Jika saya bisa mendapatkan harta itu, saya bisa memurnikan dunia ini dan benar-benar menjadi penguasanya. Bekerja samalah dengan patuh, dan saya mungkin akan mengampuni nyawa Anda dan menjamin Anda kekayaan dan kehormatan seumur hidup. Jika Anda berani melawan, saya akan membuat Anda menyesal telah mati." Saat ia selesai berbicara, wajah wanita yang tadinya cantik menjadi sangat ganas dan nadanya menjadi sangat dingin, seolah-olah ia telah menjadi gila.
Namun Yangke benar-benar bingung. Apa yang disebut yang terakhir ini dan harta apa yang dibutuhkan untuk memurnikan dunia ini? Ia tidak tahu. Ia ingin melawan. Tetapi di bawah pengaruh teknis jiwa ilahi wanita itu, ia tidak berdaya untuk berpikir. Apalagi melawannya. Wanita itu kemudian berdiri, tubuhnya yang ramping bergoyang saat ia muncul di hadapan Yangke, mengulurkan jari yang lembut dan menyentuh dahinya. Detik berikutnya, gelombang kekuatan jiwa ilahi murni mengalir melalui jari itu dan menyerang tubuh Yangke. Yangke gemetar, matanya tiba-tiba menjadi tanpa kehidupan, dan dia kejang-kejang seolah-olah sedang menahan siksaan yang tak tertahankan. Kesadarannya tenggelam, pikirannya menjadi kacau. Ini adalah reaksi normal terhadap gangguan terhadap jiwa ilahinya. Yangke akhirnya mengerti mengapa Xiaosheng dan yang lainnya menjadi seperti itu setelah dibawa kembali. Mereka jelas mengalami hal yang sama seperti yang sedang dialaminya saat ini. Di bawah dampak jiwa ilahi yang kuat dari kultivator alam kaisar tingkat 3, bagaimana mungkin para pendekar alam sumber Do dapat mempertahankan ketenangan mereka? Fakta bahwa jiwa mereka belum dimusnahkan adalah bukti kekuatan mereka. Wanita itu terus merapal mantranya seolah-olah mencari sesuatu di dalam tubuh Yangke. Ekspresinya terus berubah. Sementara pikiran Yangke kabur seolah-olah dalam keadaan antara mimpi dan sadar. Dalam keadaan linglung, dia mendengar wanita itu berseru dan emosi. Kekuatan jiwa ilahi yang begitu murni. Anak laki-laki ini memang luar biasa. Hanya dengan kultivasi tingkat pertama alam sumber Do, dia memiliki kekuatan jiwa ilahi yang begitu kuat. Dengan waktu yang cukup, dia pasti akan mencapai hal-hal besar. Sesaat kemudian, wanita itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ketemu, ini benar-benar teratai dewa hangat. Ini benar-benar teratai dewa hangat. Saya tidak salah, terlebih lagi ia telah mencapai alam 7 warna yang sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan jiwa. Wezizan, begitu saya memurnikan dunia ini, saya tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Saat dia selesai berbicara, tatapan yang sangat kejam muncul di matanya yang indah. Tubuhnya yang halus berputar dan dia berubah menjadi aliran cahaya langsung melesat ke dahi Yangke. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia memasuki jiwa ilahi dan tubuh roh Yangke. Jika orang lain menyaksikan adegan ini, mereka akan sangat terkejut karena tindakan seperti itu sangat berbahaya. Dua jiwa yang berbeda tidak dapat dengan mudah menyatu. Kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan jiwa tersebut musnah. Kecuali seseorang memiliki kendali yang luar biasa, bahkan jika berhasil, seseorang mungkin dirusak oleh pikiran orang lain. Kehilangan identitasnya sendiri. Namun wanita itu jelas memiliki kendali yang kuat dan tidak khawatir jiwanya dirusak oleh pikiran Yangke. Ia melesat ke tubuh jiwa Yangke, langsung menuju teratai jiwa hangat 7 warna. Dan dalam sekejap mendarat di tengah teratai. Energi murni menyemutinya dari segala sisi dan sensasi lembut itu membuatnya tanpa sadar mengerang. Teratai jiwa hangat adalah harta karun tertinggi untuk menyehatkan jiwa. Tak tertandingi oleh apapun di dunia. Bahkan di seluruh batas bintang itu adalah temuan yang langka dan berharga. Meskipun teks-teks kuno mencatat teratai jiwa hangat, kemunculannya di dunia hanya terjadi 2 atau 3 kali dalam puluhan juta tahun terakhir. Jika bukan karena keberuntungan, wanita itu tidak akan pernah tahu bahwa Yangke memiliki teratai jiwa hangat. Ia tertawa gembira, seolah-olah melihat jalan yang luas dan menjanjikan terbentang di hadapannya. Namun, tepat ketika ia hendak mulai memurnikan teratai jiwa hangat, pancaran 7 warna tiba-tiba muncul dari harta karun tertinggi ini. Membentuk lingkaran cahaya 7 warna. Lingkaran cahaya itu tampaknya memiliki kekuatan langit dan bumi yang tak terbendung, menghantam jiwa dan roh wanita itu, menyebabkan wajah menjadi gelap. Ekspresi berubah drastis saat dia berteriak berulang kali. Berusaha melawan daya tolak yang berasal dari teratai roh hangat. Tetapi sebelum dia bisa bertindak, suara berdengung tiba-tiba terdengar di telinganya. Wanita itu membeku, mendongak untuk melihat segerombolan serangga kecil berkumpul menjadi awan, seperti wabah belalang dan menyerangnya.
Serangga pemakan jiwa, teriak wanita itu kaget. Wajahnya pucat pasi. Bagaimana mungkin Anda serangga pemakan jiwa? Detik berikutnya dia tersadar, kembali meraung tak percaya. Anak itu benar-benar melihara serangga pemakan jiwa di teratai roh hangat. Dia gila. Saat dia selesai berbicara, aura tujuh warna teratai roh hangat kembali melonjak. Bahkan wanita sekuat dirinya pun harus mundur, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Ini adalah daya tolak dari harta karun langit dan bumi, serangan balik terhadap aura apapun selain tuannya. Cahaya wanita itu sedikit meredup lagi. Melihat lebih banyak lingkaran cahaya bergegas ke arahnya, dan awan serangga pemakan jiwa melonjak mengancam. Dia mengeluarkan teriakan frustasi dan tidak punya pilihan selain mundur sementara. Di dalam ruangan, kilatan cahaya menampakkan sosok wanita itu lagi, meskipun dia tampak sedikit berantakan dibandingkan dengan ketenangannya sebelumnya. Sebelum dia bisa kembali berdiri tegak, hawa dingin tiba-tiba turun dari langit, menerpa kepalanya. Hawa dingin ini begitu kuat sehingga dia merasakan sedikit ancaman. Karena terkejut, tubuh wanita itu bergetar dan kekuatan tak terlihat meletus seperti tsunami, menyebar keluar. Sebuah erangan teredam terdengar dan sosok Yangke terlempar ke belakang. Awan serangga pemakan jiwa mengikuti wanita itu dari dekat, terbang keluar dari tubuh Yangke dan menyelimutinya dalam kawanan serangga. Bagi serangga pemakan jiwa, jiwa yang kuat seperti jiwa wanita itu adalah santapan paling lezat di dunia. Oleh karena itu, tanpa perintah sengaja dari Yangke, serangga pemakan jiwa menyerbu wanita itu seperti orang gila, seketika menyelimuti berkalapis-lapis tanpa menyisakan celah. Melihat ini, wanita itu tidak berani lengah. Dengan gemetar dia membentuk lapisan pelindung di tubuhnya untuk mencegah serangga pemakan jiwa melukai esensi jiwa ilahinya. Serangga pemakan jiwa adalah musuh semua jiwa ilahi, tapi bahkan dengan kultivasinya yang kuat, wanita itu tidak dapat membunuh mereka. Paling-paling dia hanya dapat menekan mereka dan bertahan dari serangan mereka. Namun ini bukanlah solusi jangka panjang. Lapisan pelindung yang dia bentuk juga terkondensasi dari kekuatan jiwa ilahi, dan serangga pemakan jiwa yang menggerogotinya secara bertahap melemahkannya secara signifikan. Wanita itu harus terus menyalurkan kekuatannya untuk mempertahankan lapisan pelindung ini. Dia menoleh, ketetapannya berubah muram saat dia menatap Yangke. Mata indahnya tertuju pada pedang panjang di tangan Yangke. Dan dia sedikit terharu, berseru kaget. Harta karun tingkat kaisar, dan itu bahkan harta karun tingkat kaisar jiwa ilahi. Rasa dingin yang dia rasakan sebelumnya dan serangan yang dapat mengancamnya jelas berasal dari harta karun tingkat kaisar ini. Hanya harta karun rahasia kaliber ini yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Dia tidak bisa menahan senyum dingin, menatap Yangke dan berkata, "Nah, Anda memang punya kemampuan, bahkan tanpa kebantuan banyak harta karun aneh ini, Anda berhasil mengecahkan segel dan mendapatkan kembali kekuatan Anda tepat di depan mata saya. Itu saja sudah cukup untuk membuat saya memandang Anda dengan rasa hormat yang baru." Yangke nyaris tak mampu berdiri memegang pedang pembunuh jiwa dan mengarahkannya ke wanita itu. Senyum tipis muncul di bibirnya saat dia berkata, "Menerima pujian seperti itu dari nenek, saya sungguh merasa terhormat." Ekspresi wanita itu sedikit berubah dan dia berkata dingin, "Apa yang Anda katakan?" Yangke menggelengkan kepalanya dengan tatapan mengejek di wajahnya dan berkata, "Apakah Anda masih akan berpura-pura bodoh? Apakah saya benar-benar harus menyebutkan identitas Anda? Nenek Yo?" Begitu kata Nenek Yo terucap, ekspresi wanita itu langsung berubah dingin. Yangke melanjutkan, "Saya juga sedikit bingung, bertanya-tanya di mana saya pernah melihat Anda sebelumnya. Saya merasa penampilan Anda agak familiar, tetapi saya tidak bisa mengingatnya meskipun sudah berusaha keras."
Lalu, kapan Anda ingat? Wanita itu tampaknya tidak menyangkal dugaan Yangke, tetapi bertanya dan penuh minat, sama sekali mengabaikan serangga pemakan jiwa yang berkerumun di sekitar penghalang pelindungnya. Itu hanya transisi. Yangke menyeringai. Ada begitu banyak orang yang dipenjara di penjara surgawi. Mengapa saya hanya melihat para pendekar dari istana Ilekingya? Jelas ada alasan khusus. Entah Anda mengenal mereka semua atau ada sesuatu yang berbeda tentang mereka dibandingkan dengan para pendekar setempat. Jiwa setiap orang terkondensasi ke dalam tubuh, jadi tidak banyak perbedaan. Dengan kata lain, alasan Anda hanya melihat mereka adalah karena Anda mengenal mereka dan ingin menemukan sesuatu dari mereka. Nah, untuk apa yang Anda cari? Mungkin Wen Xinjiang. Tadi Anda menyebut nama Tuan Istana Wen dan bahkan menunjukkan tatapan penuh kebencian terhadapnya, kegarangan sesaat itu. Yangke tersenyum tipis. Itu membuat saya berpikir keras. Justru karena Yangke samar-samar mendengar pihak lain memanggil nama Wen Zishan, ia tiba-tiba mengerti. Dan wanita di depannya tidak lain adalah Nenek Yo, penjaga cermin perjalanan ilahi. Itulah sebabnya ia merasa wanita itu tampak agak familiar. Pada pandangan pertama, karena Nenek Yo telah menjaga cermin perjalanan ilahi selama bertahun-tahun, ia tentu saja bisa datang dan pergi dengan bebas. Nenek Yo sudah tua dan lemah, sementara wanita di hadapannya secantik bunga. Jadi Yangke awalnya tidak menghubungkan keduanya. Jadi, Anda mengenali saya? Yangke mencibir. Seorang wanita tua datang ke sini dan menyulap penampilan menjadi wanita cantik yang memukau. Dan Anda berani menyebut diri Anda raja istana ini? Nenek Yo mencibir berulang kali. Apakah Anda mencoba memprovokasi saya? Jika demikian, maka cara Anda agak naif. Melihat rencananya terbongkar, Yangke tak kuasa menahan senyumnya. Yangke tahu betul menghadapi sosok kuat seperti Nenek Yo, dia mungkin memiliki secercah harapan di luar. Tetapi di dunia perjalanan ilahi ini, kekuatan Nenek Yo akan maksimal. Dia tidak memiliki harapan untuk menang atau bahkan melarikan diri. Hanya saja dia mungkin melakukan kesalahan dalam kemarahannya. Itulah mengapa dia begitu berlutut tajam, tidak pernah menyangka akan mudah terbongkar. Anak muda, Anda memang punya otak. Nenek Yo mengangguk sedikit kepada Yangke. Jika saya tidak salah, Anda menggunakan serangga pemakan jiwa ini untuk memecahkan segel di dalam tubuh Anda, kan? Lalu kenapa kalau begitu? Sikap Yangke tiba-tiba menjadi arogan. Dia mengarahkan pandangan membunuh jiwanya ke Nenek Yo dan berkata, Nenek, sebaiknya Anda bersikap bijaksana. Karena Anda mengenali ini sebagai serangga pemakan jiwa. Anda tentu tahu kekuatan mereka. Patuhilah dan lepaskan saya. Kalau tidak, dengan satu perintah, mereka akan melahap Anda sepenuhnya tanpa meninggalkan tulang sedikit pun. Dia berbicara seolah-olah dia benar-benar bisa membunuh Nenek Yo di tempat ini. Jika mereka tumbuh selama beberapa dekade atau bukan 100 tahun, mungkin saya akan sedikit takut. Tapi hanya dengan serangga pemakan jiwa ini. Nenek Yo mencibir dengan jijik. Dengan getaran tubuhnya, dia membuat cacing pemakan jiwa yang mengelilingi terbang. Banyak cacing pemakan jiwa yang terkejut dan bingung. Terbang seperti lalat tanpa kepala, namun mereka dengan cepat pulih dan menyelimuti Nenek Yo lagi. Karena kita semua sudah sampai pada titik ini, maka saya akan berbicara terus terang pada Anda. Mengabaikan serangga pemakan jiwa yang melingginya, Nenek Yo berbicara kepada Yangke. Patuhi tanda pada teratai roh hangat. Serahkan harta itu kepada saya, dan saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Mengapa harus saya? Yangke balas dengan marah. Menurut Anda bagaimana? Nenek Yo mencibir. Yangke tampak tak berdaya dan ragu sejenak sebelum berkata,
Mari kita kesampingkan itu dulu. Sebelum itu saya ingin menanyakan sesuatu pada Anda. Apa? Nenek, bagaimana Anda tahu saya memiliki teratai jiwa hangat? Saya telah menyembunyikan benda ini dengan sangat baik. Tidak ada seorang pun yang pernah mengetahui sebelumnya. Nenek Yong merutkan kening dan berkata, memberitahu Anda tidak akan menyakiti Anda. Saya telah menjaga cermin perjalanan ilahi selama lebih dari 2000 tahun. Meskipun saya tidak bisa membuat harta karun ini mengenali tuannya, saya memiliki beberapa pengetahuan tentangnya. Ketika jiwa dan roh kalian melewati cermin perjalanan ilahi dan memasuki tempat ini, saya dapat melihat sekilas situasi di dalam tubuh kalian. Pada saat itulah saya melihat sekilas dan membuat sebuah penemuan. Tapi Anda tidak yakin kan? Jadi Anda tidak tahu apakah Anda salah dan Anda tidak tahu siapa yang memiliki teratai jiwa hangat. Dan Anda juga tahu bahwa setelah kita memasuki cermin perjalanan ilahi, kita akan pergi ke gunung iblis surgawi untuk berlatih. Jadi Anda memerintahkan Zodian untuk memimpin orang-orang ke gunung iblis surgawi untuk menangkap yang disebut bintang malapetaka. Setelah menangkap kita, Anda akan memeriksa kita satu persatu? Yangke terus berspekulasi. Memang benar, namun saya kira teratai penyegar jiwa ada di Xia Sheng atau setidaknya di Xiao Baiyi. Saya tidak pernah menyangka itu ada di tangan Anda, yang terlemah di antara mereka. Ini benar-benar mengejutkan saya. Yangke mengangguk menunjukkan pemahamannya. Dia akhirnya mengerti mengapa dari begitu banyak orang di penjara surgawi, hanya Xia Sheng dan yang lainnya bersama dirinya sendiri yang dikeluarkan, dan apa yang dimaksud Nenek Yo dengan orang terakhir. Dia telah memeriksa Xia Sheng dan yang lainnya dan tidak menemukan apapun. Tentu saja dialah yang terakhir ketika tiba gilirannya. Ada masalah lain, kata Yangke tiba-tiba. Nah, sebaiknya Anda jangan memancing amarah saya. Wajah Nenek Yo menjadi dingin. Yangke terkekeh. Nenek, jika Anda tidak ingin melihat saya mengubur teratai penyegar jiwa, sebaiknya Anda jangan bicara seperti itu pada saya. Lagi pula, Anda sudah tua. Jangan marah, itu akan membahayakan kesehatan Anda. Yangke bertindak sangat prihatin yang membuat Nenek Yo marah, membuatnya geram sekaligus tak berdaya. Setelah menatap Yangke sejenak, Nenek Yo berkata dengan nada sinis. Nah, sebaiknya Anda mengerti situasi Anda. Saya mengerti sepenuhnya. Yangke menggertakkan giginya. Saya harap Nenek mau bekerja sama. Kalau tidak, saya benar-benar akan melakukan penguburan jiwa. Lagi pula, saya tidak akan mendapatkan akhir yang baik di tangan Anda. Jadi lebih baik kita berpisah saja. Yangke terus menyebutkan penguburan jiwa, dan Nenek Yo benar-benar tidak berani bersikap kasar padanya. Teratai roh hangat adalah harta karun tertinggi langit dan bumi. Selama ribuan tahun, ia hanya sekali muncul sebentar, diperoleh oleh seseorang dengan banyak kesempatan. Jika pemilik teratai roh hangat meninggal, teratai roh hangat tidak akan menghilang bersamanya, tetapi akan menyerap energi jiwa pemilik sebelumnya, meninggalkannya di dunia ini, menunggu orang yang ditakdirkan berikutnya. Ketika Yangke memperoleh teratai roh hangat, itu hanya dalam bentuk 3 warna. Pada saat itu, teratai tersebut menyimpan energi jiwa pemilik sebelumnya yang sangat menguntungkan Yangke. Meskipun teratai roh hangat tidak akan lenyap dengan kematian pemiliknya jika metode khusus seperti penguburan jiwa digunakan. Dengan menggunakan penghancuran diri jiwa seorang seniman bela diri sebagai kekuatan, teratai itu dapat dihapus dari dunia ini. Jadi kekuatan Nenek Yo jauh melampaui Yangke. Bahkan meskipun Yangke memiliki pedang pembunuh jiwa dan serangga pemakan jiwa untuk membantunya, jika Nenek Yo benar-benar berniat menyerang Yangke, bagaimana mungkin dia bisa lolos? Alasan dia tidak bertindak gegabah adalah karena dia memiliki keraguan. Dia waspada terhadap upaya putus asa Yangke untuk melawannya sampai mati dan mengubur jiwanya di dalam teratai penghancur jiwa. Sebelumnya, kekuatan Yangke terkurung dan metodenya telah mempengaruhi jiwanya.
membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Tetapi sekarang dia bebas. Dia memiliki kesempatan untuk melepaskan teknik teratai penghancur jiwa. Nenek Yu menatap Yangke dengan seksama untuk waktu yang lama sebelum menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, matanya tenang. Ini pertanyaan terakhir. Nah, ketahuilah kapan harus berhenti. Tentu saja, Yangke menyeringai. Dengan kerjasama Nenek Yu, saya pasti tidak akan bertindak gegabah. Itu yang terbaik. Nenek Yu mengangguk. Ekspresi Yangke berubah serius. Dia berkata dengan suara berat. Nenek, untuk apa nenek menginginkan teratai penghangat jiwa ini? Mendengar ini, Nenek Yu murtan kening, wajahnya menjadi dingin dan terdiam. Yangke berkata, ini jelas bukan hanya tentang menyehatkan jiwa Anda sendiri. Karena nenek, Anda mengatakan sesuatu yang seolah-olah Anda bisa membahayakan Tuan Wen jika Anda mendapatkan teratai penyehat jiwa ini. Bagaimana kalau begini? Izinkan saya bertanya dengan cara lain. Saat itu juga, mata Yangke menajam, menatap tajam ke mata Nenek Yu tanpa ragu. Apa yang disebut jiwa cermin ini? Mengapa ia membutuhkan teratai penyehat jiwa untuk menampungnya? Mendengar ini, tatapan kejam langsung muncul di wajah cantik Nenek Yu. Secercah niat membunuh terpancar darinya. Nenek, kita sudah berjanji. Anda mengingkari janji. Jika Anda melakukan ini, saya juga harus mengingkari janji saya. Jangan salahkan saya jika saya tidak adil dan kejam. Jangan menangis setelah saya mengubur teratai penyehat jiwa. Melihat keraguannya, Yangke mendesaknya. Nenek Yu dengan marah, tertawa dingin. Anda benar-benar berani melakukan penguburan jiwa? Jika Anda berani, coba saja. Saya akan mengawasi. Dia tiba-tiba memasang sikap angkuh, hampir cemas. Yangke tak kuasa menahan diri untuk menggosok hidungnya dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, pokoknya nenek, jangan memaksa saya. Jika Anda mendorong saya terlalu jauh, saya akan melakukan penguburan jiwa. Dasar bocah. Nenek Yu mengumpat dengan marah. Bagi sosok kuat seperti dirinya, diancam oleh Yangke tentu saja membuatnya tidak senang. Setelah lama terdiam, dia menggertakkan giginya dan berkata, Nak, Anda seharusnya tahu bahwa beberapa harta karun di dunia ini melalui serangkaian peristiwa kebetulan selama bertahun-tahun telah mengembangkan kehendak mereka sendiri. Kehendak khusus ini disebut roh artefak. Mendengar penjelasannya, Yangke segera bersemangat mendengarkan dengan sesama dan mengangguk. Tentu saja saya tahu itu. Liu Yan adalah roh artefak, jadi Yangke tentu saja memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Harta karun yang memiliki roh seringkali memiliki kekuatan yang sangat besar, jauh melampaui harta karun tanpa roh. Namun, meskipun ada banyak sekali harta karun di dunia, sangat sedikit yang dapat melahirkan roh. Roh adalah sesuatu yang sangat langka. Kelahiran roh senjata diatur oleh hukum langit dan bumi dan lebih merupakan masalah kebetulan. Itu tidak banyak menghubungkannya dengan tindakan harta karun itu sendiri. Tentu saja beberapa orang mengatakan bahwa semakin tinggi tingkatan harta karun, semakin besar peluang lahirnya roh senjata. Ini mungkin benar. Bagaimanapun juga kelahiran roh senjata membutuhkan waktu yang sangat lama. Mungkin ribuan atau puluhan ribu tahun. Jika tingkatan harta karun terlalu rendah, ia tidak mungkin dapat disimpan selama itu. Nenek Yu melanjutkan, sementara Yangke mendengarkan dengan tenang tanpa berkata apa-apa. Dan cermin perjalanan ilahi ini memiliki roh senjatanya sendiri. Kata Nenek Yu menatap Yangke dalam-dalam. Apakah ini jiwa cermin yang Anda sebutkan? Yangke mengangkat alisnya. Memang. Nenek Yu mengangguk sedikit. Sejak menemukan cermin perjalanan ilahi ini, saya telah mempelajarinya selama ribuan tahun. Namun saya belum mampu memurnikannya dan menjadikannya milik saya. Hingga suatu hari, secara kebetulan saya merasakan kehendak dunia ini, yaitu jiwa cermin. Tanpa menaklukkan jiwa cermin, mustahil untuk memurnikan dunia ini.
Tetapi seberapa mudahkah menaklukkan jiwa cermin itu? Itu adalah kekuatan dunia yang sangat besar, dan bahkan tubuh dan jiwa spiritual saya pun tidak cukup untuk menanggung kehendaknya. Jika saya mengambilnya secara paksa, saya hanya akan dimusnahkan. Kekuatan kehendak itu, mungkin bahkan seorang seniman bela diri tingkat kaisar agung pun tidak dapat menahannya. Yangke terharu dan berseru. Jadi, Anda berpikir untuk menggunakan sesuatu yang lain sebagai wadah untuk menanggung kehendak dunia ini? Nenek Yo mendengus dingin. Selain itu, apakah ada metode lain? Dan persyaratan untuk metode ini terlalu berat. Berapa banyak benda ilahi di dunia yang dapat mencapai tingkat ini? Pada titik ini, dia tiba-tiba menatap Yangke dengan mata berapi-api dan berkata, dan teratai roh hangat yang Anda miliki adalah salah satunya. Begitu? Yangke mengangguk, tiba-tiba tercerahkan. Selama saya bisa mendapatkan teratai Wensen, saya bisa menggunakan harta karun tertinggi langit dan bumi ini sebagai wadah untuk menyatu dengan jiwa cermin dari cermin perjalanan ilahi dan sepenuhnya memurnikan dunia ini. Pada saat itu, kekuatan jiwa ilahi saya akan dapat langsung mencapai alam kaisar agung. Apa artinya Wenzizan yang biasa-biasa saja? Dia menyeringai jahat dan berteriak. Siapa dia yang sebenarnya? Nenek, Anda menyimpan dendam yang begitu dalam terhadap Tuan Istana Wen. Yangke menatapnya sambil menghela nafas. Jangan sebut-sebut bajingan itu pada saya. Nenek Yo tiba-tiba menjadi marah. Jika bukan karena dia, saya bisa dengan tenang mempelajari cermin perjalanan ilahi ini. Harta karun alam ini juga akan menjadi milik saya. Tetapi 800 tahun yang lalu, dia tiba-tiba datang ke pegunungan Qingyang, mengalahkan saya dan kemudian mencoba untuk menginginkan harta karun ini. Jadi saya tidak bisa mentolerirnya. Begitukah? Jawab Yangke dengan santai. Nenek Yo meliriknya, kemarahannya pelan mereda dan nadanya melunak. Nak, katanya, saya sudah memberitahu Anda semua yang perlu saya katakan. Sekarang waktunya menyerahkan teratai Wensen kepada saya. Jangan khawatir, saya hanya perlu berurusan dengan Wenzizan. Setelah itu Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Kalau begitu, saya harus berterima kasih pada nenek. Yangke menyeringai lalu mengganti topik. Tapi masalah ini sulit. Wajah nenek Yo berubah dingin, tatapannya tertuju pada Yangke dengan mengancam. Dia berkata dingin. Nak, apakah Anda mengingkari janji Anda? Tidak. Yangke dengan keras membantah. Tapi, bahkan jika saya ingin setuju, Tuan Istana Wen tidak akan setuju. Bukankah begitu, Tuan Istana Wen? Dia tiba-tiba meneriakkan kalimat terakhir ke ruang kosong di sampingnya. Apa? Ekspresi nenek Yo berubah drastis setelah melihat ini. Sambil berteriak, dia melihat sekeliling dengan cemas berseru. Wenzizan ada di sini. Dia tampak seperti tikus yang melihat kucing. Tampaknya ketakutan pada Wenzizan. Namun di saat berikutnya ia menyadari telah jatuh ke dalam perangkap. Tidak ada tanda-tanda Wenzizan di kampaan. Sebaliknya, dalam kepanikan dan kebingungan saat itu, Yangke melesat pergi. Dasar bocah, Anda pantas mati. Nenek Yo meraung marah. Wajah cantiknya benar-benar berubah masam karena amarah dan dengan gerakan cepat ia mengejar Yangke. Meskipun Yangke menggunakan teknik spesial, ia tidak bisa melepaskan diri dari Nenek Yo. Ia baru saja meninggalkan istana ketika Nenek Yo menyusul, menghalangi jalannya. Nenek Yo menunjuk ke arah Yangke dan di ujung jarinya pusaran energi melonjak. Tampaknya mengandung kekuatan yang sangat besar. Yangke ketakutan, ekspresinya berubah drastis, tetapi tanpa ragu ia meraung. Bunga teratai. Begitu Yangke selesai berbicara, kuncup teratai putih murni tiba-tiba mekar di sekitar tubuhnya. Tidak seperti penggunaan teknik bunga teratai di dunia luar. Ketika ia langsung melepaskan harta jiwa ilahi tertinggi ini dengan jiwa ilahi dan tubuh rohnya, kuncup teratai itu segera terungkap, memungkinkan Nenek Yo untuk melihatnya dengan jelas. Teratai roh hangat.
Wajah Nenek Yo berseri-seri gembira melihat ini dan gerakannya sedikit terhenti. Pada saat itu kuncup teratai bergoyang sedikit dan tiba-tiba menghilang, berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke tubuh Nenek Yo. Bahkan seseorang sekuat Nenek Yo pun tak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Tubuhnya yang rapuh sedikit bergoyang. Detik berikutnya wajahnya memucat. Dia merasakan kekuatan jiwa ilahinya dengan cepat terkuras, seolah-olah sesuatu di dalam dirinya sedang melahap jiwanya. Saat kekuatan jiwa ilahinya menghilang, kuncup teratai dengan cepat mekar, memancarkan aroma yang memikat. Yangke setelah berhasil dalam serangannya tidak berlama-lama. Sambil memegang pedang pembunuh jiwa, dia dengan ganas menebas Nenek Yo. Meskipun sedikit terpengaruh oleh teknik kehidupan teratai, lawannya tidak sepenuhnya tanpa kekuatan. Hanya dengan lampian tangannya, dia melepaskan hembusan angin tiba-tiba, membuat Yangke terhuyung-huyung. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, bahkan dengan semua triknya, Yangke tidak bisa mengalahkannya. Jadi dia mengumpat, tak berani berlama-lama lagi. Menggunakan teknik manipulasi ruangnya, ia melesat maju, menempuh ribuan kaki dalam sekejap mata, melarikan diri langsung keluar dari istana. Di belakangnya raungan marah Nenek Yo bergema. Di dalam istana semua orang terdiam. Yodian, Yuan, dan Yoking semuanya menatap ke arah sumber suara. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Sesaat kemudian di luar istana Yangke muncul secepat bintang jatuh dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ia tahu bahwa jika Nenek Yo menangkapnya lagi, ia tidak akan seberuntung ini. Pada saat itu, Nenek Yo pasti akan menekannya dengan kekuatan yang luar biasa dan secara paksa mengambil teratai penghangat dari tubuhnya. Ia hanya bisa menunggu dan melihat. Saat pikirannya berpacu, tekanan yang mengejutkan menyapu dirinya dari belakang, menekannya seperti gunung. Yangke terhuyung, hampir jatuh tersungkur. Mencuri waktu sejenak untuk menoleh ke belakang, ia melihat Nenek Yo berubah menjadi seberkas cahaya, mengejarnya dengan ganas dari jarak puluhan mil. Bahkan saat mengejar, dia tidak lupa mengancam Yangke. "Nak, saya akan memastikan Anda mati dengan mengerikan." Yangke tidak mengindahkannya, dia sudah mengerahkan kekuatan spesialnya hingga batas maksimal. Berusaha mati-matian untuk melarikan diri, tetapi perbedaan kekuatan berarti usahanya hanyalah upaya putus asa untuk memperpanjang hidupnya. Bahkan Yodian pun bisa ditangkap, apalagi Nenek Yo sendiri. Meskipun keduanya berada di tingkat ketiga alam kaisar, Nenek Yo telah mempelajari cermin perjalanan ilahi selama ribuan tahun. Bahkan jika dia tidak bisa memurnikannya, dia masih bisa memanfaatkan beberapa kemampuan magisnya. Dalam waktu kurang dari 30 nafas, Nenek Yo telah tiba. Dia tertawa sinis dari jauh dan dengan sedikit berpikir, dia menggunakan teknik mengejutkan untuk mengunci ruang di sekitar Yangke. Mencegahnya menggunakan kekuatan spesial untuk berteleportasi. Kali ini dia jelas tidak berniat membuang-buang kata dengan Yangke. Dia langsung terbang ke depan, tangannya membentuk cakar, berniat untuk menangkap dan menekannya. Wajah Yangke pucat pasi. Dia memutar otaknya tetapi tidak dapat menemukan cara yang baik untuk menyelesaikan krisis. Kata-kata tentang teratai penguburan jiwa mungkin tidak akan menghentikan Nenek Yo. Ini hanyalah upaya terakhir, tindakan putus asa. Yangke tidak akan berani menggunakannya sampai saat-saat terakhir. Melihat bahwa dia akan ditangkap, Yangke bersiap untuk bertarung sampai mati begitu Nenek Yo mendekat. Tetapi pada saat itu perubahan tiba-tiba terjadi. Seberkas cahaya muncul dari barat, melesat di depan Yangke. Sosok yang cantik, niat membunuh yang dingin, wajah yang memukau, aura pedang yang dingin. Yangke menatap punggung wanita cantik itu, matanya berbinar dan dia manggil, "Tetua Go!" Orang itu tidak lain adalah Go Switing yang telah terpisah dari mereka di awal. Entah mengapa dia tiba-tiba muncul dan berdiri di depan Yangke pada saat kritis ini. Yangke memperhatikan pedang panjang di bawahnya. Pedang itu tajam, energinya berfluktuasi liar. Jelas itu adalah harta jiwa ilahi tingkat kaisar. Namun dilihat dari penampilannya sepertinya baru saja dimurnikan.
Tapi segera Yangke menyadari ada yang salah dan berteriak. Tetua Go, Anda bukan tandingan dia, cepat pergi. Go Switing hanya berada di tingkat pertama alam kaisar. Meskipun dia telah memasuki dunia cermin percayaan ilahi 4 kali dan kekuatan spiritualnya sedikit lebih kuat daripada kultivasi fisiknya, dia jelas bukan tandingan Nenek Yo. Jadi kehadirannya di sini sia-sia. Menghadapi teriakan Yangke, Go Switing tetap tidak bergerak, hanya berdiri tenang di tempatnya, berkata dengan acuh tak acuh. Jangan gugup. Di sisi lain, Nenek Yo juga jelas mengenali Go Switing. Ekspresinya sedikit berubah dan dia berhenti berteriak tajam. Minggir! Dia tampak takut menyerang Go Switing. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Go Switing mengabaikannya dan menoleh ke arah Yangke, bertanya dengan cemas. Apakah Anda baik-baik saja? Yangke menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Xiao Seng dan yang lainnya? Mereka semua di penjara surgawi, tetapi kakak Xia dan yang lainnya mengalami gejolak spiritual. Untungnya nyawa mereka tidak dalam bahaya. Bagus. Go Switing tampak menghela nafas lega. Tetua Go, mengapa Anda di sini? Yang menatapnya dan heran. Saya pergi ke Gunung Iblis Surgawi bermaksud untuk diam-diam menyelidiki pelatihan Anda, tetapi tanpa diduga saya menemukan beberapa informasi yang tidak ingin didengar siapapun. Jadi saya mengikuti Anda sampai ke sini. Untungnya saya tiba tepat waktu. Mendengar ini, wajah Yangke menunjukkan pengertian. Namun kedatangan Go Switing memang sangat tepat waktu. Jika dia terlambat selangkah, dia pasti akan ditangkap hidup-hidup oleh Nenek Yo. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.